Saya pikir tuh teman-teman tuh udah banyak yang tahu loh mengenai program kerja atau lamanya proses kerja ke Korea Selatan. Ternyata masih banyak juga teman-teman yang masih awam mengenai hal ini. Nah, dalam video kali ini saya coba jelaskan ya mengenai berapa lama sih proses kerja ke Korea Selatan. Nah, dalam proses kerja ke Korea Selatan saya bagi menjadi dua proses lah ya. Proses yang pertama ini sebelum ujian. Lalu proses yang kedua setelah lulus ujian. Umumnya, katakanlah teman-teman itu belajar melalui LPK. Di LPK itu umumnya belajar bahasa Korea itu sekitar 3-5 bulan. Kita simpelkan aja menjadi 4 bulan belajar bahasa Korea. Teman-teman belajar bahasa Korea di LPK selama 4 bulan. Nah, setelah selesai belajar di LPK selama 4 bulan itu, nggak serta-merta langsung ikut ujian IPS topik. Ini yang tidak diketahui oleh teman-teman yang masih awam lah mengenai proses kerja ke Korea Selatan. Jadi setelah teman-teman itu selesai belajar bahasa Korea di LPK itu, teman-teman itu nggak langsung ikut ujian IPS topik. Nah, terus ikut ujian IPS topiknya itu kapan? Nanti kita nunggu info dulu, nunggu pengumuman dulu dari HRD Korea yang disampaikan melalui BP2MI mengenai kapan diadakannya ujian IPS topik ini. Umumnya ujian IPS topik itu bidang manufaktur diadakan 1 tahun itu satu kali umumnya. Nah, semisal teman-teman udah lulus belajar di IPS topik, udah belajar di LPK 4 bulan, ternyata selama 2 bulan atau 3 bulan atau bahkan setengah tahun itu nggak ada info ujian IPS topik, ya teman-teman nggak bisa apa-apa. Selain menunggu info ujian IPS topik, syukur-syukur setelah selesai belajar di LPK itu selama 4 bulan bahasa Korea, langsung ada ujian IPS topik. Katakanlah setelah belajar di LPK selama 4 bulan, langsung ada info pengumuman ujian di bulan berikutnya, dan itu pun prosesnya agak lama, memakan kurang lebih sekitar 2 bulanan dari pendaftarannya, verifikasinya, terus juga pengumuman jadwal ujiannya, dan juga pembagian gelombangnya, karena kan sekarang kan dibagi menjadi beberapa gelombang dengan program yang sekarang kan UBT ini kan nggak pada saat nggak diserentakin satu hari semua dilaksanakan pada hari itu semua, nggak kayak dulu waktu masih PBT, waktu masih ujiannya pakai kertas cuma 2 hari yang pertama sama hari yang kedua udah selesai begitu. Nggak begitu juga, ditambah lagi kan katanya di tahun 2024 nanti kalaupun ada ujian itu akan diadakan skill testnya juga kan gitu kan. Nah, dari skill test juga ini kan membutuhkan ada jeda waktu lagi beberapa bulan, biasanya 1 bulanan begitu. Katakanlah 4 bulan belajar di LPK, terus ada pengumuman ujian IPS topik 1 bulan kemudian. Pendaftaran sampai dengan pengumuman jadwal ujian itu sekitar 1 bulanan atau 2 bulanan. Berapa berarti? 6 bulan, setengah tahun nih kurang lebih. Sekali lagi ini saya simpelkan loh ya, ini saya gampangkan aja buat teman-teman yang belum mengerti itu mengertilah. 6 bulan sudah dapat info jadwal ujiannya kapan. Jadwal ujiannya udah ikut, terus lulus. Nah, dari lulus ujian IPS topik ini, teman-teman ikut ujian IPS topik, terus ternyata lulus, info pengumuman kelulusannya itu biasanya diumumkan 1 bulan atau 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan setelah ujian dilaksanakan. Karena kan yang ikut ujiannya kan lama, banyak. Jadi prosesnya lumayan panjang. Jadi 4 bulan, terus 2 bulan dari ujian verifikasi pendaftaran, tambah 2 bulan lagi mengenai pengumuman info kelulusan berapa bulan. Udah memakan waktu kurang lebih 8 bulan ya teman-teman. Ini saya gampangkan loh, saya cepetin karena udah belajar langsung ada ujian IPS topik, saya sempetin begitu. Karena banyak juga kasus teman-teman itu yang udah belajar berbulan-bulan, hampir setengah tahun, ternyata ujian IPS topiknya itu belum diadakan juga. Jadi kan nunggunya lama lagi sampai bertahun-tahun loh nunggu buat ujian IPS topiknya doang begitu. Jadi ini hanya saya simpelkan buat teman-teman itu mudah memahami. 8 bulan itu teman-teman katakanlah udah lulus ujian IPS topik, dari belajar, ikut ujian sampai lulus. Nah, dari lulus ujian IPS topik ini sampai ke Korea itu lama lagi. Kita verifikasi lagi, ngambil sertifikat, terus sending data, itu memakan hampir kurang lebih 2 bulan, 1 bulan lah, simple aja. Nah, dari setelah kita mengirim lamaran sampai mendapatkan, ini masuk ke proses yang kedua, yaitu proses setelah teman-teman lulus ujian IPS topik. Nah, dari proses ini yang teman-teman bisa lakukan itu adalah sending data. Dari sending data itu setelah lulus ujian IPS topik, biasanya memakan waktu kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan setelah lulus ujian IPS topik. Karena kan kita harus ngambil sertifikat dulu, mungkin ada dokumen yang belum kita lengkapi begitu. 2 bulan
waktu yang kita butuhkan dalam proses sending data. Nah, setelah sending data ini selesai, cepat atau tidaknya teman-teman itu mendapatkan panggilan itu tergantung dari rezeki masing-masing. Kita ambil contoh aja, saya lah yang ngomong. Saya lulus ujian IPS Topik tahun 2017 ya, tahun 2017. Sending data dari kolom 1 ke kolom 2 itu lama saya, 1 bulan atau 2 bulan. Dari kolom 2 ke kolom 3, saya itu lama lagi, sekitar setengah tahun, baru kolom 3. Dari kolom 3 sampai ke kolom 4, saya itu sekitar 1,5 tahun. Yang pertama udah habis, sending ulang baru dapat. Berarti berapa tahun tuh? Kurang lebih 2 tahun kan saya nunggu kan. Jadi saya nunggu itu dari setelah lulus ujian, setelah sending data itu 2 tahun. 2 tahun, belum yang ininya loh, yang waktu belajar sampai lulusnya kan lama lagi. Jadi proses bekerja ke Korea Selatan itu, saya simpelkan ya, saya anggap gampang aja lah. Kurang lebih 2 tahun lah, dari belajar sampai terbang. Memang ada yang setahun itu yang bejo banget. Yang bejo banget gimana maksudnya, Mas? Jadi dia lagi belajar udah 2 bulan belajar, ada pengumuman ujian IPS Topik, ya kan beruntung banget kan. Ada pengumuman ujian IPS Topik, dia ikut tuh, padahal posisinya masih belajar kan, dari jangka waktu buat pendaftaran, verifikasi dan sebagainya kan lama waktunya, jadi masih sempat belajar. Ikut ujian, ternyata lulus kan dalam jangka waktu ini. Terus sending data, cepet hitungannya. Dan ternyata dia nggak memakan 1 tahun sampai kerja ke Korea, dari belajar sampai kerja. Ini hitungannya itu bejo banget, tapi jarang loh ya. Ada tapi jarang. Saya pernah nemuin temen yang seperti ini. Dia itu ujian di tahun 2018, belajar dari tahun 2018, ikut ujian, langsung dapat panggilan begitu. Setelah lulus ya, sending langsung dapat panggilan, nggak lama. Dan prosesnya itu kurang dari 1 tahun. Dan ini dan yang kasus seperti ini itu ada ya teman-teman ya. Nah, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mungkin belum tahu mengenai proses berapa lamanya proses kerja ke Korea Selatan. Jadi tiap orang itu berbeda, tergantung dari ada atau tidaknya ujian IPS Topik, sama tergantung dari seberapa lama dapat panggilan setelah sending data atau setelah lulus ujian IPS Topik. Jadi 2 faktor itu yang mempengaruhi lama atau tidaknya proses kerja ke Korea Selatan. Kalau teman-teman belajar di LPK udah selesai selama 4 bulan tapi nggak ada pengumuman ujiannya, bakal lebih lama lagi prosesnya. Tapi kalau teman-teman yang belajar di LPK terus langsung ada ujian, bakal lebih cepat lagi, itu pun kalau lulus ya. Kalau teman-teman yang udah sending data terus langsung dapat panggilannya, prosesnya bakal lebih cepat lagi. Tapi buat teman-teman yang udah lulus ujian IPS Topik ternyata nggak dapat panggilan, ya bakal lama lagi prosesnya. Bahkan sekarang kan roster itu juga banyak. Roster itu teman-teman yang belum dapat panggilan kerja ke Korea Selatan. Udah lulus tapi belum dapat panggilan, itu banyak. Terus Mas, apakah ada yang sampai nggak dapat SLC? Banyak. Banyak teman-teman yang udah lulus ujian IPS Topik ternyata nggak dapat panggilan. Banyak. Memang kebanyakan cewek. Kebanyakan ya. Secara persentase. Kalau cowok sedikit banget, kebanyakan cewek. Nah, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari mbaknya ya teman-teman. Sampai ketemu di video Dharma Yoga Korea berikutnya. Assalamualaikum. Oke.